خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Sahabat Rubik Tadabbur Ilmu, kembali lagi dalam kajian tahsin kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat materi tentang kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi di masyarakat, ataupun mungkin juga kita sering melakukan kesalahan tersebut, yang di dalam bahasa kaidah tajwidnya disebut dengan lahan. Bagaimana keterangan tentang lahan tersebut? Mari kita ikuti dan kita perhatikan video ini selanjutnya. Sahabat RTI, kembali saya ingatkan, siapkan alat tulis Anda, perhatikan dan catatlah hal-hal penting yang menjadi rangkuman dalam pembelajaran kita ini. Insya Allah kita dapat menyerap dan menerapkan pembelajaran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a huda wa ba'd. Sahabat Quran dimanapun berada, kembali kita bertemu dalam channel yang membahas permasalahan tajwid. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema tentang permasalahan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sahabat Quran yang kami cintai dimanapun berada, kesalahan dalam membaca Al-Quran dalam istilah ilmu tajwid disebut sebagai lahan ya. Lahan yakni kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan lahan ini terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lahan jali atau kesalahan yang jelas. Dan yang kedua adalah lahan khafi, yakni kesalahan yang tersembunyi atau yang samar. Pertama kita akan membahas permasalahan lahan jali ya. Lahan jali atau kesalahan yang jelas ini memiliki beberapa tanda ya, beberapa tanda. Yang pertama adalah perubahan huruf dengan huruf ya, perubahan huruf dengan huruf. Jadi ketika misalnya huruf tersebut seharusnya sin, kita baca menjadi shad, maka ini juga termasuk kesalahan jali atau kesalahan yang jelas. Kemudian mungkin huruf kaf kita baca menjadi huruf qaf atau sebaliknya, ini juga termasuk kesalahan yang jali atau lahan yang jelas ya. Kemudian lahan jali yang berikutnya adalah perubahan harokat ya, perubahan harokat dengan harokat. Misalnya yang seharusnya berharokat fathah kita baca menjadi kasroh, atau saat seharusnya dhammah kita baca menjadi fathah, dan sebaliknya seperti itu seterusnya. Itu juga termasuk kesalahan lahan jali ya, lahan jali atau kesalahan yang besar. Penambahan huruf juga termasuk lahan jali. Nah, termasuk juga penambahan huruf adalah menambahkan tasydid yang seharusnya tidak ada tasydid. Nah, seperti itu. Atau kita menambahkan mat atau panjang yang seharusnya tidak ada tanda panjang, seperti itu. Menghilangkan sifat-sifat yang sangat kuat pada huruf. Menghilangkan sifat-sifat yang kuat pada huruf juga termasuk lahan jali. Misalnya sifat istitalah pada huruf dhad yang seharusnya dibaca dengan istitalah, tetapi kita membacanya dengan hamas ya, membacanya dengan hamas yang seharusnya tidak memiliki aliran nafas, tetapi kita membacanya dengan aliran nafas. Ini juga termasuk kesalahan yang jali atau kesalahan yang sangat jelas, seperti itu. Mungkin ini ciri-ciri dalam permasalahan lahan jali ya, atau kesalahan yang sangat jelas. Kemudian
Yang kedua adalah lahan khafi atau lahan yang samar ya. Lahan khafi ini adalah kesalahan yang tidak terlalu jelas dan hanya diketahui oleh para ahli qiraah ya, hanya para ahli qiraah atau benar-benar ahli dalam membaca Al-Qur'an. Salah satu contoh lahan khafi adalah menghilangkan sifat-sifat huruf yang seharusnya dibaca dengan qalqalah, tetapi kita tidak membacanya dengan qalqalah. Yang seharusnya dibaca dengan sofir, tetapi kita menghilangkan tanda sofirnya, seperti itu. Kemudian juga termasuk lahan khafi adalah terlalu memanjangkan mad yang seharusnya 2 harokat, kita baca menjadi 3 harokat, 4 harokat, dan seterusnya. Kemudian termasuk ciri lahan khafi adalah terlalu memanjangkan gunnah ya, terlalu memanjangkan gunnah atau dengung, atau sebaliknya terlalu memendekkan gunnah atau dengung. Yang seharusnya gunnah itu ditahan 2 harokat, mungkin kita bisa membacanya 1 harokat, atau sebaliknya melebihkan menjadi 3 atau 4 harokat. Ini juga termasuk kesalahan khafi ya, kesalahan yang samar atau tersembunyi. Kemudian mungkin kita akan bertanya, apa hubungannya permasalahan lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran dengan ibadah sholat? Ibadah sholat ini dimana dalam sholat itu kita kan membaca Al-Fatihah ya, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah-surah yang lainnya. Nah, beda antara hukum dalam permasalahan Al-Fatihah dan surah-surah yang lainnya. Dalam membaca Al-Fatihah, kita diharuskan untuk menghindari lahan jali atau kesalahan yang sangat jelas. Berhati-hati ya, kalau membaca Al-Fatihah harus kita hindarkan permasalahan lahan jali, karena itu bisa berakibat merusak Al-Fatihah kita yang secara otomatis akan merusak sholat kita. Beberapa contoh lahan jali dalam surah Al-Fatihah adalah yang sering kita dapati, yang sering kita perhatikan, sering kita temui di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satunya adalah ketika mengucapkan kalimat alhamdu ya, ketika mengucapkan kalimat alhamdu yang seharusnya dengan ha kecil, alhamdu, yang bermakna adalah segala puji bagi Allah, tetapi ada beberapa orang yang membacanya dengan alhamdu, dengan ha besar ya, dengan ha besar, alhamdu. Ini lahan jali ya, karena artinya juga sudah rusak, artinya juga sudah salah ya. Alhamdu dengan ha besar bermakna kematian ya. Jadi kalau alhamdu adalah kematian, ini merusak makna Al-Fatihah itu sendiri. Dan hati-hati, kalau rusak Al-Fatihah kita, maka secara otomatis rusak sholat kita ya. Kesalahan jali yang sering kita temui dalam surah Al-Fatihah berikutnya adalah kalimat alamin, Rabbil alamin, yang seharusnya dengan ain. Ada beberapa orang yang mungkin membacanya dengan hamzah ya, alamin. Dimana kalau al-alamin dengan ain, maknanya adalah sekalian alam. Itu berarti kalau Rabbil alamin artinya adalah Rob sekalian alam, Rob alam semesta. Adapun kalau Rabbil alamin dengan hamzah, maka bermakna orang-orang yang sakit ya. Jadi kalau Rabbil alamin dengan hamzah, ini bermakna adalah Robnya orang-orang yang sakit. Ini tentu merusak makna ya, merusak makna Al-Fatihah. Kemudian lahan jali yang berikutnya yang sering kita temui, kalimat iyyaka na'budu, yang seharusnya bertasydid pada huruf iya, iyyaka, yang bermakna adalah kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Ada sebagian orang yang membacanya dengan menghilangkan tasydidnya ya, menghilangkan tasydidnya menjadi iyyaka na'budu. Ini juga merusak makna ya, berarti dia juga termasuk lahan jali. Iyyaka na'budu dengan tasydid bermakna kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Adapun iyyaka na'budu tanpa mentasydidkan huruf iya, ini artinya adalah matahari ya. Iya dalam bahasa Arab tanpa tasydid
adalah matahari atau sinar matahari senja ya, sinar matahari senja. Kemudian kesalahan dalam membaca Al-Fatihah lainnya adalah kalimat ghairi yang seharusnya dengan huruf ghain yang bermakna adalah bukan atau selain. Ada sebagian orang yang membacanya dengan huruf kha ya. Huruf kha menjadi khairi. Khairi ini bermakna sebaik-baiknya. Jadi kalau kita membaca ghairil maghdu berubah menjadi khairil maghdu, ini juga merusak makna yang maknanya sangat jauh berbeda ya. Tentu ini bisa merusak Al-Fatihah kita dan secara otomatis pula berkonsekuensi merusak sholat kita. Adapun lakhan khafi dalam Al-Fatihah ataupun surah-surah yang lainnya, maka ini dimaafkan ya, karena lakhan khafi itu adalah kesalahan yang kecil dalam membaca Al-Quran yang akan dimaafkan. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika lakhan khafi terlalu sering kita baca, tidak berusaha dan tidak berupaya kita perbaiki, maka bisa naik statusnya menjadi lakhan jali ya. Kesalahan yang kecil apabila kita ulang-ulang, apalagi dalam kalimat yang sama, dalam huruf yang sama, ini bisa berkonsekuensi naik level ya. Naik level yang seharusnya lakhan khafi atau kesalahan yang kecil bisa menjadi lakhan jali. Bisa menjadi lakhan jali atau kesalahan yang jelas. Jadi teman-teman sahabat Quran dimanapun berada, hati-hati. Walaupun lakhan khafi atau kesalahan yang kecil, jika terlalu sering kita lakukan dan tidak berupaya kita perbaiki, maka akan meningkat dan berubah bisa menjadi lakhan jali. Jadi ini harus diperhatikan ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dalam permasalahan lakhan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.